Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Cepi dan juga Mas Hanif. Pak Cepi, kita kemudian beralih ke jelang pelaksanaan kompetisi itu rencananya kapan, Pak? Januari, tahun depan? Februari. Januari, Februari. Ya. Nah, format pelaksanaan kompetisinya seperti apa, Pak? Ya, format pelaksanaan kompetisi yang profesional. Jadi begini, memang dalam 5-6 bulan ini kita memang sekali ini kita sedang fokus untuk menjalankan turnamen. Ketika ini sudah running, kick off, barulah kita berpikir untuk soal kompetisi ke depan. Artinya sejauh ini belum ada konsep yang pasti kah, Pak? Konsep sudah mudah ada, tinggal pematangan-pematangan, tetapi memang kita kan ingin ini nanti dijalankan oleh PSSI yang baru. Kita ingin ini transparan. Kita ingin model turnamen ini diadopsi sebagai pembaharuan atau perubahan di dalam tata kelola sepak bola. Misalnya nanti klub yang ikut di dalam turnamen ini wajib menandatangani fakta integritas misalnya. Fakta integritas seperti apa? Fakta integritas dia bahwa dia harus menaati aturan-aturan, ya kan. Kemudian dia tidak boleh melakukan match fixing, dia tidak boleh mengatur pengaturan skor, ya kan. Tidak boleh ada hengki-pengki lah di belakang. Itu kalau ketahuan kita akan tuntut di muka hukum, begitu loh. Nah, aturan-aturan ini akan kita pertegas di awal supaya klub juga bermain dengan fair. Nah, persoalannya Pak, kalau misalnya PSSI yang baru kemudian dibentuk, ini apakah tidak menimbulkan masalah baru atau kontroversial baru kemudian, Pak? Soal apanya? PSSI-nya sendiri, keberadaannya, karena kan sejauh ini juga dari PSSI yang sudah dibekukan masih merasa eksis begitu, Pak? Iya, ya kita lihat aja, kita lihat dalam perjalanan nanti seperti apa, seperti apa dikatakan Pak Menpora, mau nggak mengikuti perubahan, mau nggak mengikuti transparansi, itu kan kata Pak Menteri. Jadi artinya PSSI harus terbuka. Nah, kita akan tunjukkan kepada PSSI, ini loh cara mengelola yang terbuka. Jadi misalnya bidding hak siar, kita buka nanti. TV A, B, C mengajukan harga sekian, mana yang kita pilih. Operator pun begitu, ini loh terbuka. Pendapatannya berapa, yang diberikan untuk klub berapa, hasilnya berapa. Kerugian sekian. Ini keuntungan sekian. Nah, itu yang kita lakukan. Sejauh ini kemudian komunikasi dengan FIFA sendiri seperti apa, Pak? Komunikasi kita jalan. Ya, kemarin juga Kemenpora melakukan komunikasi gitu ya, adalah gitu. Nah, saya dengar bahkan mereka katanya mau datang ke Indonesia, mau ketemu presiden. Saya nggak tahu juga itu benar apa enggak, isunya seperti itu. Tapi komunikasi tetap kita jaga. Kita ingin menunjukkan kepada FIFA dan kepada publik bahwa Indonesia tidak mati secara sepak bola dan Indonesia jalan. Baik. Maka kita lagi kejar terus supaya ini cepat. Pak Cepi dan juga Mas Hanif, kita ada penelpon. Ada Pak Rudi di Klender. Pak Rudi, selamat petang, Pak. Selamat petang. Halo Pak Rudi. Ya, halo. Ya, baik Pak Rudi, ingin bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat terkait dengan jelang turnamen yang akan diadakan dan formatnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Cepi sebelumnya begitu? Ya, turnamen yang diadakan ini kan sepak bola kampung yang lagi diadakan sama Menpora sama kroninya ini. Sepak bola kampung yang mau diadakan ini. Jadi ya itulah. Yang dari Malaysia nggak bisa ikut, Singapura nggak bisa ikut, Indonesia nanti bisa jago kandang aja. Kalau kayak begitu ceritanya. Melihat upaya yang dilakukan pemerintah saat ini nantinya bisa kurang maksimal juga bagi kekuatan tim sepak bola kita di kancah internasional, begitu Pak Rudi? Begitu, makin buruk dan tidak ada apa-apa di internasional itu nggak ada itu. Nah, ini sepak bola antar RT namanya, sepak bola antar RT yang Menpora buat ini sekarang ini sama Pak Cepi. Nah, itu aja deh. Anda merasa bahwa tidak ada harapan kalau dipegang oleh pemerintah langsung begitu? Tidak. FIFA ini kan dia berdiri sendiri. FIFA berdiri sendiri dan tidak boleh ada orang lain ikut campur. Ya, FIFA ini satu organisasi internasional ya, Pak Cepi juga harus paham ya. Tapi susah sih, diomongin juga tebal kuping semua sih. Ini tinggal tunggu demonya aja nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi atas masukannya. Kita langsung konfirmasi ke Pak Cepi. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ini mungkin penggemar salah satu klub sepak bola atau pendukung sepak bola yang saat ini mungkin merasa belum ada perubahan dari masa transisi ini, Pak. Enggak, ini kan perlu disampaikan juga kepada publik bahwa apa yang kita inginkan adalah
bagaimana mengelola atau memperbaiki tata kelola sepak bola ini dengan sebaik-baiknya. Ada transparansi, ya kan tadi saya katakan di awal. Kemudian ada akuntabilitasnya. Nah, inilah yang kemudian publik harus tahu gitu loh, bahwa mengelola sepak bola itu tidak bisa tertutup. Kan publik ingin tahu. Hari ini ternyata kan kita juga banyak pemain yang mengeluh tidak dibayar oleh klub kemarin, ya kan. Kemudian banyak klub yang katanya konon rencananya mau bubar. Tapi saya tanya kemudian, itu klub nggak bayar pemain sejak kapan? Ternyata sejak 7 bulan yang lalu. Sebelum sanksi FIFA juga udah nggak dibayar. Artinya ada pengelolaan manajemen klub yang tidak benar. Nah, inilah kenapa klub itu tidak benar. Ya karena klub sendiri juga mendapat contoh pengelolaan dari PSSI yang sifatnya tertutup. Nah, harapan kami kalau induk organisasinya itu mengelola sepak bola ini dengan terbuka, ya transparan gitu kan, sehingga klub juga bisa tahu, oh saya tuh akan dapat pendapatan sekian, maka 1 tahun kompetisi saya akan mendapatkan rupiah sekian, saya bisa membiayai, membiayai cost saya sekian, overhead cost saya sekian, sehingga pemain tidak lagi ada yang terlantar. Gitu loh. Baik, Mas Hanif, kalau Anda sendiri melihat upaya yang dilakukan pemerintah, apa sebenarnya yang perlu diperhatikan khususnya jelang pelaksanaan kompetisi tahun depan, apalagi ini langsung di bawah pemerintah yang mungkin tidak biasanya, kalau sebelumnya kan ada asosiasi kemudian yang menghandle hal tersebut. Ya, sebenarnya saya melihat persoalannya masih sama ya. Kalau kita melihat memang kalau sebenarnya untuk menentukan format kompetisi, bagaimana precision yang harus dilakukan semua tim. Sebenarnya tim sudah paham. Satu lagi, saat ini tim tidak hanya di ISL Divisi Utama, bahkan di Liga Amatir dalam situasi yang sama. Mereka bisa dibilang hampir sebagian besar dilematis gitu ya. Nah, saya melihat seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa di satu sisi, karena sekarang ini pemerintah yang pegang kartu as ya, satu sisi mempersiapkan semuanya secara terstruktur, artinya bukan hanya format, namun juga faktor teknis lainnya yang harus dipersiapkan, termasuk dengan dana tadi. Nah, satu lagi yang menurut saya justru sangat vital, lebih pada faktor komunikasi ini ya Pak. Jadi bagaimana benar tim transisi ini benar-benar didukung 100% oleh semua kontestan. Ini saya pikir nanti bisa sejalan. Australia sebelum di ban FIFA kita tahu bahwa mereka bisa melakukan perbaikan secara signifikan karena antara membernya dalam hal ini adalah semua klubnya, dan juga pemerintah bisa sejalan. Ini beda kasus dengan kita. Anda melihat peluang di kita seperti apa? Kita tahu bahwa semalam DPR sudah bertemu dengan Menpora ya, dan dijanjikan bahwa sebelum tanggal 23 Pak ya akan ada komunikasi yang intens dari PSSI dan juga Menpora. Nah, inilah saya pikir menjadi faktor penentunya. PSSI kalau kita melihat saat ini memang bisa dikatakan pengurusnya sudah tidak dianggap oleh pemerintah. Namun sekali lagi, suara dari PSSI ini kalau kita melihat saham mereka 99% dikuasai oleh klub. Artinya dalam hal ini lagi-lagi komunikasi itu bukan hanya dengan PSSI tapi lebih klub. Nah, saya pikir ketika ada kesamaan visi ketika semua klub dengan pemerintah, saya pikir bukan hal yang mustahil. Di bulan November pun kompetisi bisa jalan Pak kalau semuanya bisa searah. Baik. Kita terima telepon lagi. Ada telepon dari Pak Joni dari Jayapura. Pak Joni? Iya. Ya, selamat petang. Halo. Pak Joni, iya. Iya, selamat petang. Silakan, Pak. Ya, bagi saya usaha dari tim transisi sangat baik juga. Tetapi yang harus dilihat itu apakah tim yang ikut itu cuma hanya tim dari divisi utama atau tim dari mana, gitu. Karena kalau tim yang mau diikutkan di kompetisi itu, kalau cuma dari tim divisi utama dan lain sebagainya, saya pikir tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa Pak? Menurut saya lebih baik itu tim transisi harus berkoordinasi dengan tim-tim di Liga Super. Di situ juga bisa FIFA lihat di situ. Saya sih hanya mau komentar tentang yang penelpon tadi masuk bahwa ini Liga Kampung ataupun sebagainya. Pikiran saya tidak seperti begitu. Karena ini usaha pemerintah juga untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi patut dihargai begitu ya Pak ya? Baik. Ya, kita tidak boleh menganggap ini benar dan ini salah. Ini semua untuk perbaikan sepak bola. Baik. Terima kasih. Lebih baik dilanjutkan saja, begitu. Baik, terima kasih Pak Joni atas partisipasinya di Primetime Talk. Bisa ditanggapi dulu Pak, kemudian menanggapi tanggapan dari Mas Hanif tadi. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa ada beberapa turnamen yang dilakukan. Tim ESL juga akan ikut. Ada beberapa yang tadi saya katakan akan ikut gitu loh.
Apalagi kalau model piala presiden yang disampaikan oleh Menpora ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, itu akan kayak setengah kompetisi tuh ya, kalau saya bilang pre-season gitu. Itu ada 60 sekian klub, seperti ada tim ESL, warming up juga ya sebenarnya ya. Warming up. Dan tim ESL juga ikut main di situ gitu loh. Ya saya mau menanggapi bahwa ya kita ini seperti apa dikatakan oleh Presiden ya, kita ini mau partisipasi dengan pertandingan-pertandingan di luar negeri, atau kemudian mau cari prestasi, atau hanya sekedar partisipasi. Tapi kan prestasi yang kemudian diperoleh di dalam negeri itu mereka artinya punya ekspektasi bisa berprestasi di luar begitu. Oh iya betul, justru itu harapannya kan bisa berprestasi juga gitu loh, ikut partisipasi dan berprestasi kan harapannya begitu, tidak hanya sekedar partisipasi dan kemudian kalah. Itu yang kita cari. Maka di dalam proses ini semua, ini pematangan di dalam, kita berharap di tengah jalan sudah dibuka band FIFA-nya. Gitu loh, ya kan band FIFA itu kan tidak mutlak harus sekian lama, tidak gitu. Nah ini kan bisa juga mungkin dalam 1-2 bulan FIFA menganggap oh sudah oke, sudah damai, sudah selesai, sudah beres, diangkat, selesai. Tapi kalau dari penelpon tadi kayak Pak Rudi mengatakan bahwa FIFA itu tidak ada yang bisa intervensi, kemudian seolah-olah sulit kemudian diajak komunikasi dengan pemerintah, bagaimana Pak sejauh ini? Kami ini belum dapat kesempatan saja secara secara langsung ya berkomunikasi dengan FIFA gitu ya. Kalau ada kesempatan, saya rasa FIFA juga akan melihat persoalan ini. FIFA hari ini dilanda juga persoalan, ya kan? Satu, yang kedua saya melihat kok Australia boleh sih dikasih kesempatan gitu kan? Ya dikasih kesempatan untuk menyampaikan proposal yang baru, ya kan, didukung oleh klub-klub. Ya, kalau dari tanggapan Mas Hanif tadi, klubnya pun sepertinya satu suara dengan pemerintah. Nah, kita berharap juga begitu. Kita sampaikan kepada klub-klub, saya sampaikan kepada klub-klub, kita ini mau yang terbaik yang kita cari. Senang nggak sih kalau sekalian itu dari awal dapat pendapatan yang sudah ketahuan di awal? Ya senang Pak katanya. Itu yang kami ingin tahu, berapa sih kami yang dapat nih sebenarnya? Berapa rupiah sih kami dapat sehingga kami bisa membiayai. Ini kami juga tidak pernah dapat clear gitu loh dari PSSI, sehingga itulah yang membuat klub akhirnya harus cari duit sana, cari duit sini gitu. Sehingga dia survive untuk hidup aja udah sulit gitu. Kita masih ada penelpon lagi, ini sepertinya kalau berbicara tentang sepak bola banyak yang ingin berkomentar begitu. Ini mereka adalah pecinta sepak bola juga. Iya, halo. Selamat petang Pak Bambang. Iya, selamat petang. Ya, silakan Pak Bambang. Halo. Iya Pak. Iya, begini ya. Kalau sepak bola ini ya selama itu ditangani oleh mantan-mantan partai politik itu saya kok nggak percaya ya. Berarti kalau sama pemerintah gimana? Pemerintah yang mana dulu? Kalau tim transisi yang dibuat Kemenpora saat ini? Tim transisi kan dari partai politik, ini dari PDI Perjuangan nih Capi ini. Dari PDI Perjuangan. Dan jangan karena dia tidak masuk DPR cari pekerjaan yang lain gitu loh. Saya percaya saja dengan pemerintah. Sebaiknya tangannya lewat pendidikan, mulai dari SD, SMP begitu. Dana dari APBN. Jangan nanti dana dari luar akhirnya masuk kantongnya sendiri-sendiri itu. Apalagi menghadapi pilkada. Baik Pak. Komentar saya sih begitu. Tapi kalau cuman kompetisi dalam rangka 17, dalam rangka Piala Presiden, ini sama aja dengan peringatan 17 Agustus RT/RW. Baik. Kasihan pemain bolanya itu. Baik, Pak Bambang, bola sudah bisa cari dana sendiri, dipotong lah, diributkan lah. Baik Pak Bambang, kami sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di Prime Time Talk. Mas Hanif dulu deh, kalau Anda melihat, Anda sepakat dengan Pak Bambang kemudian dengan masukannya? Sebenarnya ini sudah di luar ranah saya, karena kepentingannya udah lain. Namun saya melihat bahwa memang ini menjadi fakta yang ada di sepak bola Indonesia ya, bahwa 5 tahun terakhir kita sering bukan disusupi, tapi lebih banyak dikelola oleh orang-orang yang backgroundnya emang politik. Dan di level klub pun banyak orang yang backgroundnya politisi atau pejabat yang mengurus sepak bola. Ketika masih disahkan ada APBD untuk sepak bola, kita tahu bahwa manajer jika tidak pejabat pasti orang sangat berpengaruh secara politis. Dan tapi memang, sepertinya bukan hanya di sepak bola kan Mas Hanif, artinya ada beberapa tapi ada sebuah kultur yang saya pikir agak menarik kalau kita berbicara soal sepak bola di kita ya, terutama ketika di level klub atau di timnas ya. Artinya
kalau kita melihat ketika ada seseorang pejabat dalam hal ini mengurusi atau dipercaya sebagai pentolan dalam satu klub, secara popularitas dia dapat. Nah, popularitas inilah yang arahnya lebih mudah untuk mendapatkan atau lebih mudah untuk membantu kepentingan politis seseorang. Itu yang terjadi di kita. Jadi ini agak membedakan kalau kita berbicara secara umum dengan sepak bola Asia, misalnya Malaysia dan Singapura. Di negara-negara tersebut yang notabene levelnya sama dengan kita, yang terkenal adalah pemainnya. Namun di kita yang terkenal adalah pengurusnya. Jadi itulah itu fakta dan serunya yang ramai begitu. Tapi Mas Hanif, kalau berbicara tentang hubungan antara FIFA dan koordinasi FIFA bersama pemerintah kita, Anda melihat kira-kira FIFA nantinya kemudian akan luluh dan mencabut sanksi yang sudah diberikan saat ini? Pertanyaan menarik. Kalau kita melihat bagaimana yang terjadi di Nigeria, Brunei, Australia, dan salah satu negara di Timur Tengah, saya melihat sebenarnya memang ada jalan komunikasi antara pemerintahan dengan FIFA, yang notabene pemerintah dari suatu negara bukan anggota resmi FIFA, tapi lebih pada federasinya. Hanya saja ketika itu ada hubungan yang benar-benar simbiosis mutualisme, artinya satu jalan, ini lebih diterima oleh FIFA. Namun ketika masih ada kontradiktif di sana, saya tidak yakin akan bisa bertemu langsung dari pihak pemerintah ke FIFA nantinya. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, Pak Cepi dan juga Mas Hanif. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.